6 hal jika kamu ingin membeli rumah dengan KPR. Memiliki rumah tentu merupakan impian bagi banyak orang. Namun, harga properti yang kian hari kian mahal menjadi tantangan yang sangat besar, terutama bagi para generasi muda di masa sekarang. Inflasi yang terus naik, biaya hidup yang semakin mahal, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang masih harus ditanggung oleh masing-masing individu. Tentu rasanya akan semakin berat ya untuk membeli properti yang harganya menjulang. Meski demikian, masih ada solusi untuk memiliki hunian sendiri, yaitu dengan mengambil kredit pemilikan rumah atau yang biasa disebut dengan KPR. KPR adalah suatu bentuk fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu untuk membeli atau membangun rumah. Biasanya nih, cicilan pinjaman KPR ini memiliki jangka waktu yang antara 5 hingga 10 tahun. Fasilitas ini bisa digunakan oleh siapa saja yang ingin membeli rumah dan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemberi KPR. Tentu sangat mempermudah bukan? Tapi di balik kemudahannya sama seperti pinjaman yang lain nih. Tentu ada bunga yang harus kita bayar dengan rutin setiap bulannya. Nah, di sini saya akan bahas 6 hal yang perlu diperhatikan saat membeli rumah dengan skema KPR nih. Yang pertama, salah satu yang perlu dilakukan adalah memutuskan untuk estimasi pengeluaran KPR kita nih. Hal ini penting untuk mengetahui dan memastikan kita mampu untuk membayar pembayaran pertama rumahnya yang berkisar 20% dari harga rumah serta cicilan bulanannya. Selain itu, kita juga mesti menganggarkan biaya untuk membeli barang-barang perabotan pengisi rumahnya kan. Dan yang kedua adalah pilih harga rumah yang terjangkau ya. Sebenarnya ini disesuaikan dengan budget kalian masing-masing ya. Pilihlah harga rumah yang terjangkau sesuai dengan kesanggupan teman-teman, tetapi tetap nyaman untuk tinggal untuk keluarga, teman-teman semuanya. Jangan terburu-buru untuk memiliki rumah impian apabila kemampuan ini belum sampai ke sana. Apalagi jika ini adalah rumah pertama ya. Karena rumah yang diimpikan ini bisa jadi harganya di luar jangkauan kita. Pilihlah rumah yang kita sanggup untuk membayar cicilannya dengan lancar. Yang ketiga dan tidak kalah pentingnya adalah cek legalitas dan rekam jejak dari pengembang. Ketika ingin membeli rumah, maka teman-teman harus mempelajari dan memeriksa legalitas dan track record dari pengembang atau developer yang membangun rumah, sekaligus legalitas dari tanah yang digunakan oleh pengembang untuk mendirikan rumah tersebut. Salah-salah bisa merugikan Anda sendiri nih di kemudian hari. Yang keempat adalah hal yang penting lainnya, yaitu mempelajari dengan seksama skema cicilan KPR yang ditawarkan, termasuk berapa lama tenornya, bank yang bekerja sama, besaran bunga yang dikenakan, sampai simulasi pembayarannya. Tak hanya itu, pelajari juga berbagai macam perjanjian dalam proses pengikatan seperti dokumen yang harus dilengkapi, bagaimana status uang DP yang disetorkan, berapa lama proses pengikatan jual belinya, serta sampai rencana penyerahan kunci unit rumah. Hal ini diperlukan agar kita memiliki gambaran berapa lama proses pengikatan jual belinya, sekaligus juga sebagai dokumen pegangan kita apabila terdapat ada keterlambatan dalam proses penyerahan unit kepada konsumen dari developer. Yang kelima, periksa lokasi rumah. Anda perlu memeriksa apakah lokasi rumah ini memang untuk perumahan. Anda bisa memeriksa langsung ke lokasi dan bertanya ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan setempat apakah lokasi tersebut memang diperuntukkan untuk perumahan atau justru hal lain. Yang keenam dan yang terakhir adalah periksa sertifikat hak milik. Saat ini banyak rumah yang surat izin mendirikan bangunan atau IMB-nya itu masih global, sehingga suatu saat harus dipecah. Proses pemecahannya pun agak lama ya berlangsungnya. Misalnya, Anda bisa melakukan pengecekan ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional apakah surat-surat yang dipunya developer memang bisa dilakukan untuk sertifikat hak milik. Kalau HGB, misalnya peruntukannya bukan untuk perumahan tapi untuk pertokoan. Pahamilah bahwa sertifikat hak milik dan HGB berbeda. HGB diberikan untuk 20 tahun dan kemudian harus diperpanjang, sedangkan sertifikat hak milik akan bersifat selamanya. Nah, jadi itu tadi adalah hal-hal penting yang diperhatikan ketika teman-teman memutuskan untuk membeli rumah dengan KPR. Apalagi ini akhir tahun ya, mungkin banyak-banyak diskon dalam pembelian rumah tersebut, apalagi kalau KPR. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.